Pat, gue capek lo masak mulu, ayo buka sendiri aja. Ntar gue ngambil handphone, ada nih di ini gue. Udah jelas ada decknya, udah rapi gitu. Di fase burger buka ya, itu gue resign, dia resign, anak gue baru lahir 2 minggu kayaknya. Tapi ya berani aja, tapi kayak gimana ya? Kalau gak coba ya gak tahu hasilnya kan gitu. Coba aja dulu gitu. Ya 3 bulan gak ada pendapatan. Kalau kerja kan datang, clock in, udah pulang clock out. Gak ada yang dipikirin. Kalau usaha mah banyak deh. Sales aja masuk di jam 00.00. Ya kan? Masuk tuh dari email. Kalau ngeliat, wah awal-awal kan seneng yang ngeliatin. Lama-lama sedih. Gua sama Desi gak punya plan yearly gitu 2 tahun ke depan hampir gak ada. Gua sama Pati punya kepuasan sendiri kalau anak-anak bisa gajian aja udah cukup. Kalian berdua pernah itu gak sih berantem? Sampai sekarang masih berantem. Pati kalau lagi bikin cowok GS gak bisa diganggu. Iya gak bisa. Laptop aja di karate. Apalagi leher gua. Very much for tuning into the show. Kali ini kita kedatangan teman-teman dan juga bisnis partner gua, yaitu Respati dan juga Wiro. Mereka adalah bisnis partner gua di Bura-Bura, Japanese Cocktail Bar. Yang belum pernah ke sana buruan datang, kita bisa nongkrong di sana. Dan mereka itu punya beberapa bisnis lain, ada burger yang ada di mana-mana. Juga ada F&B Media, Turaber, dan yang baru buka mie kepiting Ibu RT. Banyak kan bisnisnya. Nah, topik pembicaraan kali ini, jadi kita itu sering ditanya sama follower kita ataupun sama teman-teman kita, gimana sih cara mulainya kalau bisnis sendiri yang tadinya kerja atau ngikut orang sebagai staff atau tim. Nah, apa aja sih yang harus dikorbanin? Karena kesannya enak banget ya, event diundang, bisa nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol doang, tapi bisnisnya jalan dan rame. Tapi kan kita tahu ya, tidak seindah itu. Banyak pengorbanan sebagai seorang bisnismen yang harus kita ambil. Dan yang pasti nggak ada gajian bulanan. Itu udah pasti nomor 1. Nah, pembicaraannya sangat menarik. Kalian harus nonton sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram, Ray Jensen Radio, dan juga di TikTok. Nah, oke, please welcome Wiro dan juga Respati. Enjoy the show. Oke, hello bapak-bapak, Chef Pati dan Chef Wiro. Hai. Jangan dulu dong Chef Pati. Oke guys, di sini kita kedatangan teman baik dan juga partner gua di Bura-Bura, Chef Respati dan Wiro dari mereka adalah chef owner dari Burger yang baru buka mie kepiting Bu RT. Terus habis itu ada konsultan F&B namanya PAW Pau dan juga media F&B Turaber. Gila. Terus apa lagi yang gue miss nih, Chef Pati? Segitu aja dulu cukup. Vendor IKN kita juga. Vendor IKN. Ya, benar. Wika juga salah satunya. Oke, mulai dari mana perjalanan kalian di industri F&B? Wir, sebelum ini semua apa Wir? Kan lu kelihatannya waduh sukses, teman banyak. Amin Tuhan. Event amin. apapun ada di sana gitu kan. Eksis terus kayaknya, ketawa-ketawa. Ketawa-tawa, buka terus gitu kan. Kita background yang belum pernah diomongin di Ray Jensen Radio, background lu sebelum ini semua, sebelum Burger misalnya. Dulu oke. Kalau ABG-nya normal lah ya, aktif di dunia narkoba. Sampai kita juga pengedar juga. Terus ya udah capek, jadi mau ya usaha lah pelan-pelan. Oke. Jadi bentar lagi kepala gue gede nih. Enggak, bercanda aja lu. Gimana? Awalnya ya sama aja kayak orang-orang pekerja biasa gitu. Gue telat ya, gue tuh kerja dulu baru kuliah. Kerja kan udah mentok, gak dapat apa-apa, naik jabatan juga susah. Langsung di F&B tapi kerjanya? F&B. Oke. Pertama gue. Di kitchen lah gitu? Kitchen. Tapi ngeliat jenjang karirnya kayaknya lama ya kalau gak ada, ya standar lah gak ada sertifikat gitu. Yaudah gue baru kuliahnya baru food production, baru ambil jurusan hospitality juga, terus baru. Berapa lama kerja sampai jadi buka outlet sendiri? Oke. Keliling hotel biasalah DW,
Terus nggak jadi karyawan tetap. Oh iya oke. Dewe mulu ya. Dewe selamanya gitu. Iya. Dewe veteran. Iya, Dewe veteran 3-4 tahun keliling hotel. Terus akhirnya temennya kakak gue nawarin gue buka satu restoran. Gue ambil. Tuh jalan juga 5 tahun, keluar baru bikin sendiri. Kayaknya perjalanan 9 tahunan. Restoran apa? Ada namanya kafe kecil gitu di Fatmawati. Warung 24 jam, jualan rice bowl 2015 sampai 2015 sampai 2019 lah. Oke. 3 tahun setengah. Terus baru buka sendiri. Iya, duitnya ditabungin, ngeliat toko orang rame gitu kan. Kita bukan toko buat orang rame, cemburu, baru gue ngajak dia nih. Berasanya itu gak sih anjing gue yang capek. Jelas. Dan dapat persentasenya kan kecil banget kan. Gaji cuma berapa, dikasih saham juga, tapi yang kecil banget lah nominalnya gitu. Terus tapi ngeliatnya tiap hari rame, ngeliat salesnya segini. Ini kayaknya bisa nih buka sendiri nih. Iya, awalnya dari situ. Awalnya dari situ. Nah kalau Chef Pati bagaimana sebelum ini semua? Yang pasti gue dulu sekolah, baru kerja. Aslinya mau kuliah tapi gak jadi, habis itu baru kerja. Kencangan dikit Chef, sorry Chef. Kayak lagi di interview anjing. Mana Chef Pati? Gimana pengalaman lu sebelum Burger? Gue lulus sekolah, tadi gue mau kuliah di luar tapi gak jadi. Terus ada opsi buat kerja dulu. Di mana? Kerja pertama gue tuh di pabrik bumbu sama di restoran Indonesia namanya Munik dulu. Masih ada sih sampai sekarang. Ada restorannya emang? Ada restorannya, pabrik bumbu, ada catering. Gue di situ, habis itu baru kuliah. Kuliah gue cuma ngambil setahun doang, habis itu baru kerja. Kerja, terus ya udah pindah-pindah ke beberapa restoran. Terus ketemu sama Wiro karena kenal di mana sih lu? Bininya Wiro tuh dulu temen gue main waktu sekolah. Oke. Temen gitu. Kaskus. Bingung gak lu? Jangan ini temen Kaskus, oke. Oh jadi Respati ini besar di forum-forum gitu. Jelas. Hingga sekarang. Benar. Tetap aktif di dunia seperti itu. Dunia forum ya. Oke. Forum. Terus? Abis itu udah sering nongkrong di tempatnya Wiro yang di Fatmawati itu. Terus ngobrol-ngobrol. Kayaknya seru juga nih buka toko bareng gitu kan. Waktu itu kepikirannya sih buka tokonya sih restoran ya. Restoran dulu sebelumnya. Tapi dihitung-hitung duitnya gak ada. Investasi balik-balik kan. Mau buka restoran apa dulu? Ada, gue nawarin dia aja. Gue samperin dia. Kayaknya di hari ketiga restoran dia launching gitu lah. Gue samperin. Bilang, Pat, gue capek lo masak mulu, ayo buka sendiri aja. Ntar gue ngambil handphone. Ada nih di ini gue katanya. Oke, konsep. Enggak, udah jelas ada decknya. Udah rapi gitu. Restoran of your dream lah ya. Benar. Ya. Restoran apa? Restoran jatuhnya sih Asian Western restoran ya waktu itu ya. Tapi small space gitu. Small space, bangku gak gitu banyak, yang 40-50 lah. Jadi kan otomatis dapurnya juga gak perlu yang gede-gede banget. Tapi dihitung-hitung sewa aja udah mahal banget. Modal ujung-ujungnya. Capital kan. Investasi itu. Terus? Belum kenal Pak D dulu. Terus akhirnya? Terus waktu itu gue lagi di Bali, muter-muter di Bali. Terus di Bali lagi rame burger kan. Lagi rame burger. Terus di Jakarta waktu itu lagi ada flip ya. Lagi rame-rame flip. Terus Lawless buka. Waduh gila Lawless kan. Rame, terus makan situ beberapa kali. Terus pas lagi di Bali juga lagi rame burger kan. Si siapa? Bosman waktu itu ya. Bosman buka, rame. Terus kenapa kita gak bikin burger aja? Oke, jadi akhirnya burger. Oke. Dari kecil gitu sekarang, kan kecil tokonya. Di mana pasar Cipete. Iya, terus habis itu sekarang udah punya berapa cabang? Sekarang existing 4. Sawangan, Menteng, Depok, BSD. Oke. Nah lu gimana transisinya yang kalian rasain? Pengalaman begitu jadi pekerja, yuk buka outlet sendiri yuk gitu. Pengorbanannya cukup banyak lah ya. Di fase itu, di fase burger buka ya. Itu gue resign, dia resign. Penghasilan tuh berarti kan? Penghasilan, lebih ke penghasilan. Anaknya baru lahir. Anak gue baru lahir kayak umur 2.
2 minggu kayaknya. Anjing berani ya. Umur 2 minggu, betul. Umur 2 minggu. Tapi ya berani aja. Tapi kayak gimana ya? Kalau gak coba ya gak tahu hasilnya kan gitu. Coba aja dulu gitu. Oke. Coba dulu. Terus gimana? Ya 3 bulan gak ada pendapatan. Ya waktu lagi setup. Iya waktu buka. Iya 3 bulan awal lah itu gajinya lebih gede finance-nya daripada kita gitu. Yang ada kita nombok kan di awal-awal itu. Terus mimpi ke depannya apa? Makanya what's the big goal dengan kayak ini? Apakah pengen bikin grup gitu seperti grup-grup besar sekarang yang ada cita-citanya? Gua sama dia sih nggak punya plan yearly gitu 2 tahun ke depan hampir nggak ada. Kayaknya kita jalan-jalan aja ya. Kalau ada tawaran ya kita terima, kita olah dengan baik. Yang cocok kita ambil, yang nggak cocok kita buang. Gitu. Tapi kalau ada tawaran-tawaran besar sih selama ini masih banyak ya. Keep it afloat aja sih ya. Betul. Nggak, kita bukan orang yang pakai template gitu loh. 1 tahun ke depan mau ini, 2 tahun ke depan mau ini, nggak ada. Jalanin aja dulu. Jalanin aja. Nah waktu Burger buka kan obviously tuh waktu itu rame banget tuh kan. Seperti pada ngantri gitu. Bahkan pada zaman waktu pandemi pun rame salesnya. Maksud gue salesnya bagus toh. Bagus alhamdulillah. Iya kan? 300% kalau gak salah naiknya ya. Gila. Di zaman pandemi. Nah di saat ada gak hal-hal baru yang kalian baru pelajarin waktu kalian baru punya bisnis gitu loh. Dibanding sama pekerja. Kalau sampai sekarang tuh fasenya udah kebelah jadi 3 kalau menurut gua. Sebelum pandemi, pandemi dan endemi gitu ya. Sebelum pandemi zaman kita ngerintis tuh. Dan kita udah ngerasain peak-peaknya juga sales. Ternyata pas di pandemi lebih peak lagi, lebih tinggi lagi. Kita break high terus salesnya gitu. Nah sekarang endemi beda lagi kan. Customer behavior beda lagi. Terus kita adaptasi lagi gitu. Dan itu cukup lama ya. Kayak 2023 ini seluruh pedagang itu mau baju mau makanan atau siapa kayaknya ngerasain endeminya tuh. Endemi dalam artian aspeknya bagus gak sih? Aspeknya bagus, aspeknya betul, pandemi begini kalau udah kelar mestinya lebih oke dong. Ternyata kalau dari gue sih enggak sih. Benar, jauh lebih enggak karena kan orang di luar ekspektasi sih kan baru kerja lagi, terus pabrik-pabrik baru dibuka, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu baru pada aktif dan bisa dibilang resesi dah tahun ini gitu. Jadi semua orang kayaknya ya weekend aja, evan-evan. Terus kalau karena udah bisa keluar negeri, udah bisa ke mall, terus bar club semua udah buka lagi kan pasti udah kebagi lagi tuh kuenya. Jadi ya adaptasi lagi di endemi ini. Kita baru bisa adaptasi kayak di atas bulan 6 deh. Di atas bulan 1. Bulan 6 tahun ini nih? Tahun ini ya. Oke. Itu cari formula baru ini gimana sih cara jualannya, cara marketingnya, cara ngemas produknya itu diadaptasi semua. Nah kayak gimana kalau dari grup kalian strategi-strateginya customer behaviornya kayak gimana dulu bedanya? Kalau dulu kan orang lebih prefer makan dine in ya sebelum pandemi. Tapi kayak makin kesini ya pilihannya kan makin banyak. Kayak brand-brand juga banyak yang buka, otomatis ya kita harus adaptasikan dari segi produk, harga apalagi sekarang. Terus ambience tempat juga ngaruh banget, apalagi abis pandemi orang kan pasti craving buat makan di dine in lah ya, makan di tempat gitu. Itu juga ngaruh banget dari kebersihan tempat, ambience, lu ada lagu apa enggak itu juga ngaruh banget. Gimana toilet harus bersih. Nah itu harus. Iya. Nah gimana kalau kalian strategi kalian waktu switching, kalian kan kalau gue lihatnya ya dari kacamata luar itu kayak fokus banget ke online delivery kan dulu. Betul. Iya. Sekarang gimana sih dengan hitungan yang mulai menurut gua sedikit tidak masuk akal gitu fee-nya? Iya, waktu zamannya tadi kan kebagi 3 sebelum pandemi dan setelahnya. Pas pandemi kita 100% memang full marketing ke online delivery karena orang makan dari rumah, kirim buat temennya, kirim orang sakit, kirim orang birthday, semuanya dari rumah tuh gitu. Nah sekarang udah ganti lagi. Hitungannya juga ganti lagi gitu. Hitungan kita ke mereka tuh online delivery sistemnya ya gitu. Nah kita ya switch lagi jadinya ya udah naikin dine in lagi, promonya kita bedain, promonya ya ke take away, promonya ke dine in sama kolaborasi sih. Kita bisa dibilang event gitu ya dan itu juga udah ke build lah marketnya buat build marketnya dalam artian kita bikin event aja sebulan sekali, 2 bulan sekali di mana gue bilang ke Pati kalau di McD ada happy meal ya kita bikin event aja. Jadi orang ada denyut jantungnya lah gitu kesetrum lagi gitu. Oke, keinget lagi. Iya, jadi kerimain lagi kalau kita masih ada loh tokonya gitu. Karena yang hancur juga udah banyak banget, Re. Oh banyak.
zaman sebelum kita tahun pertama, ya Burger Place masih dikit kan, gede-gede semua tuh, Lawless, Goods Burger, Flip, ya gede-gede lah gitu. Terus pas kita masuk, nah yang level di bawahnya tuh banyak banget karena kayak ada sebutannya dia second wave burger era lah gitu. Betul. Itu kita ngedata aja dari 5 km sekitar kita. Iya, itu sarangnya, sarang burger. Iya, sampai Blok N gitu, sampai Senayan itu ada 26 restoran burger gitu. SCBD gitu segala macam. Semuanya ada dan sekarang udah hilang juga tuh lagi. Nah, gue sempat bilang apa Pati, yang bertahan yang kuat lah gitu ya. Udah Pat, kita gimana cara orang ingat, gimana cara orang balik, gimana cara orang makan burger lagi gitu. Iya, tapi kan Indonesia khususnya Jakarta sih. Bukan Indonesia kali ya. Tapi kan begitu ya. Kadang kalau ada yang ngetren, pertama ada first wave dulu. Mungkin dulu 1 dulu. Terus habis itu jadi 3. Terus habis itu jadi 10. Habis itu jadi 20. Tapi selang berapa? 2 tahun biasanya. 2 tahun, 3 tahun biasanya. 3 tahun, gitu. Iya, 3 tahunan lah. 3 tahun. Sisanya yang itu lagi. Betul. Yang dari awal. Menurun tuh. Yang kecil-kecil udah hampir gak ada lagi. Tapi pemain gedenya masih bertahan gitu. Kita lihat bukan dari burger aja. Croissant. Kroffel ya. Croissant yang lagi ngetren sekarang begitu juga kan. Sama sekarang kan PR gedenya kan buat balikin tamu buat makan dine-in sih itu sih. Nah ya gimana maksud gue pengen tahu. Maksudnya gak cuma dari burger doang. Maksudnya mungkin brand-brand restoran lain dengan genre yang berbeda ya. PR-nya buat balikin tamu kayak ini gimana caranya supaya ya mungkin agendanya mirip kayak PBJ sih ya jatuhnya kan kita juga. Oke, PBJ. Ya Panguyuban Burger Jakarta perkumpulan kalian ya kan. Ya luckily anak-anak burger di Jakarta ngeguyup lah gitu main sama lain ngobrol segala macam ya, which is something good juga buat kita gitu. Jadi ya ngegedein rotinya bareng, bagi-baginya juga lebih enak gitu. Itu salah satu langkah biar keinget lagi sih. Iya, lagi. Tetap eksis aja. Iya. Karena memang harus tetap bertahan kan. Nah, yang gue mau tahu tuh kayak lu dari yang strateginya mayoritas ke online, waktu switch ke dine-in bagaimana? Semuanya kita totalin. Dari promo take away, promo dine-in. Bikin package, semuanya udah di dine-in lagi. Karena jujur kita berat kalau ngandelin online. Betul. Doang berat banget. Ada teman kita juga di Pejaten. Itu dia sampai berhenti untuk online delivery. Padahal dia penghasilan terbesarnya dari sana sebenarnya. Iya, karena yang udah gak nutup gitu kan dengan biaya promo, biaya apa gitu kan. Terus juga kan sekarang bisa dibilang kayak ya delivery fee-nya kan makin gede kan dari sebelum pandemi sampai sekarang nih endemi nih makin gede kayak. Benar. Ini sebenarnya gimana kita mau untung gitu yang ada buntung. Iya, betul. Gila. Aku cinta online delivery food. Aku sayang sekali. Oke, terus habis itu sebelum gue mau nanti masuk ke topik main kita, gue mau nanya soal mie kepiting Bu RT, ya kan? Banyak yang bilang apa? Kepiting dari menu dari US dibawa ke pasar Cipete. Itu gimana ceritanya mie kepiting Bu RT yang baru buka nih? Jadi kita ada teman. Semangat dikit. Jadi kita ada teman. Nah, gitu. Jadi kita ada teman. Nah kebetulan teman kita ini suka bolak-balik ke LA lah ke US. Terus mereka bilang, gue lagi demen makan mie kepiting nih. Yang which is kalau kita lihat tuh sebenarnya lebih ke garlic noodle, toppingnya pakai Dungeness crab gitu. Cuman kan, obviously di sini sih ada tuh Dungeness crab. Iya, kan? Ada. Terus sebenarnya udah lama juga sih ini obrolannya sampai mau buka toko Lasir ya. Oke, udah dari Lasir. Oke. Terus ya R&D produknya juga ya ayo enggak tapi setelah dipikir-pikir ya udahlah kita go aja dulu. Gitu. Produknya juga simpel, enggak yang neko-neko. Kalau dibilang mie pakai kepiting ya ini kepiting pakai mie. Nah, iya benar. Apalagi kalau pesan es tehnya guys. Itu, minum es teh sambil dapat mie. Jangan lupa mie kepiting Bu RT. Oke, terus? Terus ya udah kita coba enak, terus juga apa ya namanya kayak feedbacknya juga oke so far. Udah buka berapa? 2 minggu. Minggu ketiga lah. 16 lah buka. Iya. Masih ngerasa itu gak sih kalian udah buka burger banyak cabangnya, udah buka Bura-Bura juga, masih excitement buka toko baru masih ada gak sih? Jelas ada sih. Kalau beda brand pasti excitementnya beda. Karena kayak kemarin kita buka Bura-Bura aja tuh bareng-bareng beda kan? Oh beda. Gue sangat excited waktu itu. Iya, begitu kita buka mie kepiting juga sama tuh kayak
kayak mau muncul bayi baru lah gitu. Terus kalau mau main game, wah nih game baru nih gitu. Senang banget. Ngelayout lagi. Kalau burger kan udah terlalu sistematis ya. Layoutnya udah ada, konsultan kitchennya udah ada, gitu. Terus kontraktornya udah ada. Gitu. Kita lempar semua. Kalau ini enggak, main lagi nyoret lagi, gambar kitchen lagi, ngitung lagi, gambar layout, terus ngitung lagi. Iya itu sih masa-masa paling serunya sebenarnya. Cari barang-barang yang belum pernah kita pakai kan. Benar, seru. Nyari kepiting. Oh nyari kepiting soka. Awalnya pakai kepiting beneran kita. Iya. Gue bongkarnya 3 jam berdua nih sama dia. Tapi bukannya lebih mahal kepiting soka ya? Lebih mahal, jauh lebih mahal. Iya jauh lebih mahal kan. Daripada crab meat, betul. Kepiting soka tuh makannya disuapin cuy. Mahal banget. Oh iya. Dapetnya tuh hitungannya ya satu sih. Hitungannya kan kepiting soka kan kepiting yang lagi molting tuh ya. Lagi ganti kulit. Iya itu gue pernah lihat kayak gue dikasih tahu kenapa sih. Karena gue waktu di resto gue dulu. Gue nanya sama supplier kenapa sih mahal banget. Padahal kan kepiting kecil. Enggak ternyata dikandangin disuapin. Satu-satu. Iya disuapin karena apanya harus dibuang gitu kalau nggak salah. Kaki-kakinya. Iya kaki-kakinya harus dibuang. Ganti kulit kan. Iya jadi ganti kulit. Gitu jadi kan. dia nggak bisa jalan. Benar. Lemah terus jadi disuapin satu-satu katanya gitu. Oke. Terus. Tapi lu kenapa nggak jadi pakai kepiting yang kepiting bakau gitu? Harga sama rasa sih ya. Harga sama rasa, harganya mahal banget. Terus udah cari kemana-kemari, taunya teman sendiri jualan kepiting. Oh gitu. Betul. Ya cobain langsung guys kalau nggak burger di sebelahnya di Pasar Cipete juga. Benar di sebelahnya. Itu mie kepiting Bu RT. Habis ini ntar ada buka lagi satu konsep lagi di sebelah sampai ujung. Benar. Ya kan? Terus habis itu pasarnya jadi food court. Jadi kayak strip mall di US dan jadi F&B. Yoi jadi strip mall. Ini nggak ada ya di sini tuh. Iya, oke. Nah, sekarang masuk nih ke pembicaraan main topik kita. Jadi di mata apa ya, banyak teman-teman kita kan ada yang owner juga, ada yang masih kayak dulu kita sempat kerja ngikut orang gitu kan. Iya. Terus habis itu sering dapat apa ya omongan kayak gila, enak pengen deh punya sendiri gitu kan, pengen kesannya santai, punya banyak waktu. Dimana kalau di F&B kan kalau kerja ya nggak ada waktu sih gitu kan. Selain enak-enaknya, positifnya tadi serunya tap outlet, oke kenalan mungkin lebih banyak, bla bla bla. Apa nggak enaknya? Dan pengorbanan apa aja yang kita tahu? Soalnya banyak pengorbanannya sebenarnya. Kalau kerja kan datang, clock in, udah pulang, clock out. Pulang Tidur nyenyak. Iya nyenyak banget ya tidur. Besok tinggal jalan balik ke outlet, clock in lagi, masak segala macam, clock out udah pulang, nggak ada yang dipikirin. Kalau usaha mah banyak deh. Contohnya? Sales aja masuk di jam 00.00. Ya kan? Masuk tuh dari email. Setiap toko masuk. Kalau ngeliat, wah awal-awal kan seneng yang ngeliatin. Lama-lama sedih. Iya. Sedih dalam artian, wah ini kapan gue tidurnya nih. Iya. Jamnya baru masuk segini. Terus lo harus review juga. Iya. Apa kan kelihatan tuh yang naik apa, yang gak kejual apa gitu. Ya jadi waktunya makin hilang. Dibilang banyak waktu ya enggak lah jelas. Ya enggak kemarin ya soalnya ketemunya pas kita lagi nongkrong biasanya. Benar. Kan, banyak banget orang yang bilang wah jadi Pati enak banget ya keliling diundang sana sini. Iya, event datang ya kan, dia nggak tahu tuh tiap event keluar duit. Keponakan gue aja nanya nih, Om, kok bisa sih diundang kayak gitu, diundang event-event tiap minggu? Dia belum tahu bayar eventnya gimana jajan. Iya, makanya gitu kan. Minimal mah jajan satu tuh. Untuk tai lu. Tapi kan support, ya kan? Support dong. Basicnya support aja. Mungkin jadi efek domino ya. Ada yang gak kenal pun ngundang jadinya. Iya. Yang gak kenal pun ngundang. Iya, awalnya mau support lah kita teman-teman. Nah, kalau soal finance gimana? Gue sering banget sih beberapa orang gitu kan. Oke, mau yuk kerjasama. Oke, mau jadi owner juga gitu. Tapi kan the truth gitu kan. Lu nggak bisa lu terima gaji sama seperti karyawan. Kalau owner kan. Kecuali lu owner yang di sana pagi siang malam terus menerus. Tapi kalau outlet lu udah 2-3 segala macam kan nggak bisa. Kadang itu tuh. Ya kan gue selagi kalau misalnya lagi mau setup restoran atau setup bisnis F&B apapun nyari ada yang kayak bareng mau dong kerja bareng gitu jadi chef partner atau apa bartender partner atau apapun tapi kayak ekspektasinya adalah oke, tapi gaji gue segini plus gue mau jadi owner gini gitu.
Iya. Gimana menurut? Kalau gue waktu gue bukan nih. Dulu gaji gue di angka 20-30an. Gaji gue corporate chef. Gue biasa mangkal di hotel. Terus tapi ngiter, gue dapat gaji. Abis itu gue dapat servis. Plus gue dapat sofa gratis selalu. Karena owner gue udah jarang jagain barnya. Gue dapat sofa gratis kalau weekend bisa ngundang temen gue. Udah enak, terus kenapa keluar? Enak banget ya kan? Ya tapi ya ngapain ya keluar? Enggak ya, tapi kan karena mau punya sendiri kan kadang-kadang. Sama Wir yang kayak gila. Gue setup hotel gue kalau total karena setup hotel lama 2 tahunan. Gue total gue hitung-hitung 14 hari tidur di outlet yang masih dibangun tuh di mobil. Benar. Iya. Pasti. Terus begitu outletnya buka, gue satu hari salesnya ratusan juta. Kagak ada sepeser pun yang masuk ke gue gitu waktu itu. Makanya kan gue mau buka sendiri lagi gitu. Terus di mana waktu gue buka sendiri, gaji gue turun ke angka 5. Dari 30. Oke. Karena ya kalau misalnya gue minta gaji segitu lagi, ya membebani outlet. Dimana beban outlet sendiri gitu. Lu pakai duit sendiri bukannya gitu. Itu selama 3 tahun. Ya kan, belum lagi kalau outletnya lagi sepi, mungkin nombok dan ya udah deh bulan ini gue nggak usah digaji deh gitu kan. Bener. Lo pasti pernah dong kayak gitu. Pernah iya, banget, kan? Pernah banget. Nah, gimana? Pernah. Silakan Pak Fatih. Iya. Kalau orang kan ngeliatnya kan cuma dari cover doang ya. Kita kan nggak tahu maksudnya sacrifice-nya seperti apa. Iya makanya ceritain sacrifice lu. Kalau kita ya untung ya happy, nggak untung ya happy juga deh. Masa sih? Happy terus kita. Kalau dibawa murung mah. Nah iya. Keburu setruk. Kagak sacrifice lu ceritain. Sacrifice lu waktu lu mau buka. Kalau kita sih yang pasti sih 3 bulan awal sih kita gak ada gaji tuh ya. Gak ada gaji kayak tadi Wiro bilang kayak ya mungkin gedean gaji finance kita daripada kita sendiri gitu sebagai business owner gitu. Tapi at the end of the day kan kita bisa menempatkan diri juga lah kayak tadi bilang gitu. Otomatis ya kalau dibilang apa yang didapetin lebih ya pasti lebih dari sebelum kita kerja gitu. Tapi kalau dirasa kurang ya kita harus menempatkan diri sih. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau outletnya rugi ya kita gak dapet tuh. Sama ya kalau kita sih pasti mengedepankan karyawan dulu sih ya. Soalnya kan ya bisa dibilang bisnis kalau kita berbisnis kan nggak cuma 1-2 orang doang yang bergantung sama kita. Betul. Gitu. Dan keluarganya masalahnya yang berat. Keluarga di belakangnya. Dia ada keluarga yang dinafahin, mungkin masih menafkahi orang tuanya atau bayarin sekolah, cicilan, adiknya, cicilan, utang, kredit card, pinjol, judi slot. Iya kayak gitu. Iya. Nah kalau lu gimana Wir? Ya balik lagi targetnya tuh bukan uang. Gak tahu ya. Gua sama Pati punya kepuasan sendiri kalau anak-anak bisa gajian aja udah cukup. Levelnya kayak gitu. Karena jadi gak muluk-muluk lah. Percaya atau enggak kita gak pernah pakai target di setiap outlet. Buset. Gak pernah pakai target. Gak pernah. Gue gak pernah ngasih target ke outlet. Apapun ya bisnisnya ya. Mau kepiting, mau ini. Kita cari sales segini ya. Cari sales segini. Gak pernah. Gue cuma sama Pati bilang. Kalau kita gak berjuang hari ini besok tutup. Udah gitu aja. Sesimpel itu. Kalau kita gak berjuang hari ini besok tutup. Iya kayak Senin sampai Kamis gue awal-awal burger ya. Senin sampai Kamis salesnya flat segitu aja udah. Jumat ya udah gue sama Pati standby zaman dulu ya. Standby terus promo sana sini, ajak teman sana sini. Jadi perjuangannya ada terus gitu. Nah itu yang kebentuk ke anak-anak juga. Jadi anak-anak ada rasa memilikinya, kenal sama tamu. Tamunya balik lagi nyarinya anak-anak gue, bukan nyari gue sama Pati lagi gitu. Nah itu yang di deliver. Dan itu kepuasan yang gak bakal bisa dibeli sama waktu kali ya. Dulu waktu kerja kan ya kerja aja, pulang capek tidur. Kalau sekarang kan enggak, gue punya waktu lebih banyak. Gak mungkin ada orang yang bisa gede bareng sama anaknya di anak pertamanya gitu. Nah gue ngerasa gue punya itu tuh. Itu kayak di luar dari harta lah ya gitu. Kayak gue bisa nganterin anak, gue bisa jemput anak gue bisa ikut juga, ikut gue kerja gitu, kesana kesemari. Itu kayaknya privilege yang paling mahal di antara duit gitu. Karyawan tadi cuma jadi tukang cuci piring sekarang jadi manajer outlet. Benar. Kita nggak tahu. Benar. Iya, senang sih lihatnya kalau gitu. Itu di atas duit lah gitu. Duit nomor sekian lah.
Tapi kalau ada kita ambil. Kalau tuh rubber gimana? Kenapa tuh rubber ada? Dari praktisi kuliner kenapa decide buat buka F&B apa tadi? Diskusi ya? Diskusi bukan media, nggak mau disebut media. Forum diskusi. Itu dia benar. Kenapa? Itu awalnya cita-cita gue dulu dari 2016 gue udah bilang juga sama Pati. Pat punya kayaknya nggak ada satu platform gitu yang mentalnya guyup dalam artian ngegedein restoran-restoran, ngenalin orang-orang di restoran, majuin restoran-restoran. Nah gue bilang gitu, tapi itu udah kekubur lama. Di pandemi, duit lagi lumayan banyak, partner gue juga duitnya juga banyak juga, dia juga duitnya banyak. Gimana daripada buka restoran, mendingan buka media aja nih. Karena di pandemi waktu itu, semua orang gak ada yang bisa promosi tuh. Kita ngeliat banget dah, di Cipete kan cukup akrab ya, ada grupnya segala macam, semuanya ngeluh gitu. Gimana nih jualan, gimana? Udah ada yang pivot dari marketingnya susah. Dari dine-in jual frozen food, dari tukang nasi goreng jadi jualan bumbu doang kayak gitu-gitu. Terus kita mikirnya, wah kalau kita bikin media yang buat majuin orang-orang, gak usah orang-orang jauh, teman-teman dulu deh di Cipete gitu. Teman-teman yang di Cipete yang kita bisa bantu, kita bantuin promosi gitu. Walaupun lingkupnya kecil banget ya, baru komunitas. Tapi lumayan ngebantu dan dampaknya lumayan. Dampaknya lumayan dalam artian semua orang jadi pengen tahu, semua orang jadi pengen coba. Ya udah, lumayan sih. Sampai sekarang masih jalan. Yes. Masih jalan dan masih jadi mainan paling seneng sama Pati deh, kenal-kenal orang baru, kenal-kenal restoran baru gitu. Kalau dibilang temannya Pati banyak ya dari Turaber. Turaber temannya banyak banget gitu. Semua orang pengen kenal sama Turaber, pengen juga ketemu banyak business owner sama F&B praktis yang kita nggak tahu sebelumnya juga kan. Ya mungkin sama kali kayak yang lo lakuin di sini. Oh iya sangat. Berapa banyak ketemu orang setelah bikin podcast? Banyak banget. Ya kan? Itu mungkin apa ya? Paling again itu mungkin lebih daripada duit ya. Benar. Kalau gue connection karena penting banget koneksi di itu. Benar. Gue tahu Wiro ini guys khusus Wiro dan Pati sih sebenarnya sangat kayak mengayomi staff-staffnya gitu kan. Kalau di Bura-Bura jarang banget ngomel tuh. Gua mulu yang ngomel tuh. Ya bagi tugas dong. Style management kalian gitu dimulai dari mana? Apa waktu kerja gak pernah diomelin? Enggak lah. Enggak, sistemnya kita kalau salah diomelin gitu. Tapi biasanya gue sama Pati panis reward gitu. Kalau goblok kita panis, Kalau lebih dari 2 kali ya dia ngamuk juga gitu, banyak marahnya. Tapi kita nggak pernah expose aja gitu. Tapi kalau dia bagus kita rewardnya juga yang sesuai gitu. Dari bonus apapun, dari lo mau libur kapanpun, lo mau masuk kapanpun. Nah itu kita lepas banget tuh. Biasa kayak gitu-gituan. Kita nggak pernah ngomelin orang telat, kita nggak pernah ngomelin orang bolos yang make sense ya gitu. Kalau nenek meninggal 3 kali kan udah bingung ya. Nenek lu udah berapa gitu. Ya kan paling sering nenek tuh yang dibawa-bawa. Padahal nenek udah mati dari kapan tahu gitu. Kagak kalau ada yang lagi ngelayat minta kirim foto buat stok cuy. Benar. Iya waktu itu. Orang lagi pada doa gitu. Iya orang lagi pada doa. Gak ada lagi Google kirimin gue gitu. Iya kayak gitu maksudnya. Stylenya panis-panis reward. Terus anak-anak juga kayaknya banyak aja yang masih sama kita ya. Dari yang burger buka sampai sekarang. Banyak banget gue perhatiin. Banyak banget. Masih ada orang-orangnya gitu. Turnover juga gak gitu banyak sih. Turnover kita gak terlalu banyak. Kalau orang-orang ngomong 20%, 30% kita enggak lah. Tipis lah. Ya what's the secret buat increase loyalty staff? Kita dari Wiro bilang sih panis-panis reward. Maksudnya kalau kita panis mulu gak bakal pinter juga. Iya kadang orang terlalu pressure kan. Misalnya sesimpel orang bikin ngetos ban bagus aja. Dia dari jauh udah ngomong, tuh bagus tuh kayak gitu. Itu sesimpel gitu. Dia tuh diapresiasi tuh kayak gitu. Lead by example sih. Benar. Tegur aja kalau baru datang tepok kayak gitu-gitu. Apal nama gitu-gitu sih. Iya apal nama bener. Apal nama penting banget sih maksudnya. Penting banyak banget. Ya apalagi tahapnya sekarang kita udah nge-interview. Dulu kan gue sama Pati yang interview. Sekarang kan udah. Iya sekarang gimana? Udah tim. Ya masih apal gue. Itu siapa itu? Iya gue selalu ada anak baru. Bang siapa nama lu bang? Sini tos dulu gitu. Kenalan aja dulu gitu. Dia juga bingung kan ngeliat kita datang-datang langsung ngambil es manis gitu. Ya udah kan barista kadang bingung nih, Pati datang tiba-tiba ngambil es manis gitu. Ya, pasti kan bingung kalau gue kan gak pernah minta ya, gue langsung ambil aja. Ambil aja sendiri gitu. Pasti oh enggak gini, boleh kali bang gitu. Bisa kali. Bang es manis kali. Ya, itu Pati.
Iya. Iya kayak gitu. Jadi kenal. Jadi setiap anak baru pun tahu. Oh tuh barista baru tuh. Ntar gue nanya Pati kadang, Pat siapa Pat namanya Pat? Wahyu gitu. Ya udah panggil, mau Wahyu, mau dong es teh manis. Dia seneng gitu, yang ditegur sama kita aja dia seneng. Apalagi udah ngerokok bareng, apalagi makannya bareng. Yang kecil-kecil kayak gitu kita biasanya bareng misalnya. Dengan sama-sama kenal daripada saling ditakuti kan. Iya benar. Jadi bos yang lu udah datang orang anak buah lu udah dateng nih. Nah. Iya. Oh gitu ya. Katanya bagi tugas anjing lu bangke. Nah, malas banget. Iya. Kayak gitu. Ada nggak enaknya juga loh ya jadi bad cop ya anjing ya. Untung kita good cop. Anjir, ada nggak enaknya juga loh anjir. Karena udah ngomong di grup, Rey tadi gini Rey. Rey maju. Hey, gitu. Temen gue nih udah datang ngomong dong, bilangin dong. Tahu ya. Nah, anjrit. Ya begini kehidupan jadi bad cop guys. Tapi ya bad cop good cop bagus buat itu. Panis reward katanya kalau Sepati. Oke, next dream apa goal ke depannya? Next dream. Restaurant of your dream. Tadi kapan buka? Yang pertama. Kayaknya udah dikubur kayaknya. Kubur. Udah lah itu. Udah dikubur. Kayak lu baru balik aja dulu. Pasti lu mau punya restoran bagus kan? Pengen. Semi fine dining, bahkan fine dining gitu. Keren, casual fine dining. Iya, karyawan keren, JRO banyak gitu, Iya. pegang laptop bagus. Tapi ya udahlah. Sekarang aja kita bukanya mie kepiting, kedai-kedaian doang, tanpa desain interior, tanpa kitchen kontraktor, tanpa hexos konsultan. Udah kita sirnain semua. Kayaknya lebih enak buka warung kecil sih setelah dipikir-pikir ya. Ya, kayaknya Effortnya gak gede. benar. Tapi happy-nya sama, teman datang, teman bantu. Tahu buka yang gede nih ntar. Amin aja dulu. Ya bukanya sama Ray lah. Iya guys. Oke, kita ada upcoming project ya. Teaser. Promo. Kita ada upcoming project nanti stay tune. Oke, terus jadi nggak ada next target apa-apa? Nggak ada, gue apa-apa gini-gini aja, tawa-tawa doang, ceng-cengin orang dari story Instagram, yang sebel nggak dibales gitu. Makan warteg Agung. Oh gitu, apa yang paling rewarding dari lu sebagai F&B owner? Yang bikin paling lu seneng dari apa? Ngeliat karyawan bisa excel sih ya, exit di ini dia nih, exit dalam artian exit bagus dalam bidangnya. Gitu, bidangnya gitu yang tadi teman tukang cuci piring, terus dia jadi bisa pindah, terus jadi head chef lagi. Jadi head outlet. Jadi head outlet di tempat lain. Gue pasti selalu ngomong, kalau mau resign aja. Tapi paling enggak naik gaji sama naik jabatan. Kalau gue nggak bisa naikin gaji, lu di sana naik jabatan dong. Iya. Kalau masih sama aja, mending di sini aja. Gue sering banget gugurin orang resign. Sering, lebih dari 50 orang lah gitu. Gue cuma kasih pertanyaannya itu. Kalau lu nggak naik jabatan sama nggak naik gaji, nggak usah pindah, sini aja dulu. Ntar juga naik jabatan di sini karena tim kita ngepantau lah kalau udah setahun kerjanya bagus, 2 tahun kerjanya bagus. Ya kita kasih maksimalin 2 tahun, kalau nggak naik jabatan pindah aja gitu. Pindah aja. Nah kalau yang paling susah apa? Orang juga. Dari itu. Dari whole restoran tuh yang paling susah orang tuh. SDM sih tetap SDM, manajemen human resource tuh yang tertinggi menurut gue ya. Paling berat lah gitu. Nah kebetulan gue sama Pati masih HR. Iya. Jadi gue in touch gitu. Yang pasti sih gue sama Wiro sih paling benci karyawan yang telat mengibul. Bohong. Kita telat nih kita omelin. Asal jujur gitu. Asal jujur, Pak ketiduran Pak semalam abis mabok. Kita lebih eskis yang kayak gitu. Daripada lu diem-diem datang tapi masih beler. Pura-pura datang pura-pura motok tau lu. Datang kita lagi di kitchen nih. Lagi masak gitu. Lagi hektik. Datang terus dia pura-pura pegang pisau. Langsung pura-pura ngelak. Lu ngapain lu gitu. Minimal bilang Pak sorry Pak telat gitu. Iya udah gak apa-apa kan, gitu. yang penting kita tahu. Iya Pak telat Pak. Kenapa? Mabok lu ya semalam. Paling nanya gitu Pati. Udah gak apa-apa gitu. Oke, kalau yang nyolong gimana? Itu beda cerita. Beda cerita. Nah kita mah standar lah, strict lah. Seksual harassment, narkoba sama nyolong, kita no excuse. Semuanya langsung pecat. Pecat dalam artian ya lu ngundurin diri aja, bikin surat resign, kita mundur pelan-pelan daripada lu gue bawa ke polisi, ya kan? Wah gila guys kalau Wiro guys kalau soal itu. Iya strict aja. Lu ngapain grepe-grepe orang di kitchen? Gak usah di kitchen gue lah gitu. Lu ngapain nyolong di kitchen? Makan aja tinggal makan, tinggal ambil. Masak buat rame-rame tapi syaratnya ya. Jangan buat lu sendiri. Udah ngambil daging masak sendiri. Tolol juga. Oke.
Oke, next kasih tips deh ya. Buat listener kita. Tipsnya apa nih? Kalau mau jadi restoran owner, harus persiapannya apa? Persiapan tenaga, waktu, dan pikiran. 3. Kadang lu gak punya duit juga bisa buka restoran gitu. Bisa. Ya kan? Kalau lu udah respected enough gitu di bidang lu, bisa dapat modal. Ya, karena orang nyari kan. Iya, kalau orang mau buka restoran. Betul. Harus disiplin juga sih sama tokonya. Disiplin. Gitu. Kayak gimana? Ya lu setiap hari datang ke toko lu, jaga outlet. Kalau nggak stay di situ orang mana tahu kalau lu. Kan kadang-kadang ada juga tuh, lu punya toko, orang justru nyari elunya daripada toko lunya. Betul. Yang otomatis dengan lu ada di sana, orang itu juga jadi jajan. Jadi generator revenue kan gitu. Iya. Revenue dan totalnya kayak sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu sih yang kadang matters ya sebagai business owner atau chef owner gitu. Kadang-kadang ya orang nyari lunya gitu. Kecuali duit lu banyak. Iya, lu bisa hire orang-orang yang cari manajer yang bagus, cari marketing bagus, cari PR bagus. Sama ya mental sih ya kan kadang-kadang orang tokonya sepi dikit, bingung udah kelabakan tokonya. Apa ya maksudnya karyawan gak masuk, udah aduh gimana nih. Benar. Riza nih cabut nih gitu. Berapa teman lu yang chef punya resto terus balik lagi kerja lagi? Oh banyak banget. Banyak banget. Iya. Susah sih, tapi ya kadang-kadang itu loh. Kadang-kadang kalau ya gagal udah pasti sama aja kayak kerja di kitchen kan nggak masuk langsung jago langsung jadi head chef kan. Pasti salah dulu, mungkin ada yang pernah dipecat. Mungkin hitungannya gini kali ya, kalau semisal usaha ya lu pilihannya 2. Udah siap untung sama udah siap rugi udah itu doang. Iya betul. Gue waktu tutup sih resto gue sih anjir man, stres gue. Pastilah. Stres banget bener. Stresnya stres restoran tutup. Padahal kalau dipikir-pikir tadi kan gue cerita gue cuma digaji segitu juga. Yang hilangnya cuma di itunya doang. Cuma kalau dari gaji gue cuma hilang 5 juta sebulan kasarnya gitu pada waktu itu. Tapi lebih kayak anjing gue gagal. Gitu. Iya kan? Ada videonya loh itu. Oh iya iya baru inget sialan. Itu rubber episode pertama. Gue di trick guys. Gue di interview tiba-tiba jadinya sedih anjing. Jadi kayak gue tapi berasa gue gagal gitu. Iya padahal kan enggak. Iya sebenarnya ya biasa aja sih restoran tutup ya namanya usaha buka tutup biasa gitu kan. Kalian pernah ada di poin itu gak lagi sepi banget misalnya? Ada banget. Apalagi restorannya tutup bukan gara-gara sales gitu. Gara-gara kontrakan dinaikin. Iya, gara-gara ribut sama landlord. Pecah kongsi. Iya, pecah kongsi. Sama landlord. Maksudnya hal-hal yang bukan di restoran, di luar restorannya sendiri tuh ada banyak faktor yang bikin restoran tutup. Bukan hanya sepi kan, berantem sama landlord, berantem sama siapa lagi partner, pecah kongsi, rebutan brand ya gitu udah ngerasain semua. Nah itu gimana rasanya? Ya legowo aja. Apa tuh? Legowo dalam artian ya ikhlas aja gitu, bersyukur maksudnya ya udahlah pelajaran. Jadi besok cari partner lebih baik. Jadi besok kalau kontrak sama landlord lebih panjang, lebih bagus kontraknya itu kita adaptasi. Oke. Terus berarti mau namanya? Sama sih kurang lebih mah. Nah kalau gitu nyari partner yang cocok di mata kalian gimana? Nyari partner yang cocok. Susah? Enggak juga. Cocok-cocok aja nih sama lu. Nah iya. Gue sama lu cocok-cocok aja walaupun semua orang gak cocok sama lu. Anjing. Gila. Itu tidak benar. Enggak. Jadi ceritanya guys. Enggak sih. Kalau nyari gak tahu gue kalau ketemu dia gitu ya. Satu doang tipe requirement gitu ya. Satu aja yang mirip sama lu aja gitu. Miripnya contoh sama-sama pekerja keras ya udah ambil. Iya. Gaya komunikasinya sama ya udah lu ambil gitu. Terus cari yang dia punya daripada yang lu nggak punya gitu. Misalnya jago di finance, jago di konsep, jago di produk ya udah ajak aja partnership dan harus nerima kekurangannya kan kayak pacar. Udah kayak suami istri tau kalau partner. Iya. Kadang lebih. Iya. Sama partner bisa 12 jam di outlet ketemu istri malam ke pagi. Iya. Gitu. Untung gue punya dua-duanya. Sama istri terus, sama partner terus. Betul. Jadi gue gak ngerugi apa-apa gue. Gimana partner ideal lo? Ya sama-sama saling bisa ngerti aja sih. Karena kan at the end of the day bakal sama dia terus. Kuncinya satu, kalau partner lo lagi marah lo gak usah ikut marah. Diam aja, tinggalin aja.
gitu. Ngerti gak sih? Ya kalau kita ya bisa dibilang saling sama-sama ngerti sampai bisa menempatkan diri sih ya. Kalau gue lagi marah, Pati gak belain anak-anak juga. Pati diem aja. Ya udah partner gitu, ngerti gak sih? Iya. Kayak lu punya suaranya anak, satu lah sengaja. kayak anak lu bandel. Ya lu gak bisa belain dong. Ya kan, lu sini aja sama papa, sini aja sama mama kan kayak gitu kan. Udah biarin aja, kalau Pati marah berarti tuh anak emang harus benerin sesuatu di mata Pati salah gitu. Kalian berdua pernah itu gak sih? Berantem? Sering banget. Semasa ini, berapa tahun udah Burger? 2000? Tahun ini tahun kelima, November 27. Iya. Ada masa berantemnya gak? Sampai sekarang masih berantem. Sampai sekarang masih berantem. Pati kalau lagi bikin cowok GS gak bisa diganggu. Ya gue ngormatin gitu. Iya gak bisa. Laptop aja di karate. Apalagi leher gue. Iya udah, kalau dia lagi, kalau berarti Pati lagi fokus nih, ya udah hargain gitu. Pati lagi training nggak bisa diganggu. Setiap Pati training gue pernah gangguin, nggak pernah. Tapi waktu gue bikin konsep, gue lagi marketing, duitnya berapapun dia approve sama dia. Pat, gue butuh segini Pat. Sama saling bisa backup sih Re. Kan ya bisa dibilang brand kita gak cuma burger doang ya. Ada consulting juga, ada make up fitting, ada bura-bura. Ya kalau misalnya kita lagi ada consulting ya Wiro di burger, gue consulting atau sebaliknya, atau lagi di make up fitting, Wironya di burger atau di rubber, kayak gitu sih. Ya kayak rumah tangga aja lah, nggak usah jelek-jelekin istri ke depan orang, nggak usah jelek-jelekin istri ke mertua, gitu-gitu lah. Mirip-mirip aja konsepnya. Fokusnya itu loh kayak, ya gue sih, ya kita sih masih aman-aman nih ini pas syuting podcast ini. Kayaknya ini hari terakhir ya Pat ya kita sama dia. Anjing. Mudah-mudahan Pat. Thank you Re. Sampai di sini thank you banget tuh gitu. Nggak, tapi kayak ya benar sih tadi, pekerja keras, jaga outlet. Maksudnya karena kita kan ya dari sama-sama pekerja gitu kan. Benar. Ya kan kalau jadi buka F&B juga pasti jadi operator dong. Benar. Ya di mana ya harus di sono gitu kan. Jaga dong. Dan bukan di sono doang, beneran kerja gitu sih. Maksudnya ya kalau gue waktu itu pura-pura waktu ada emang lagi butuh operation partner, nggak mungkin sendiri, ya makanya gue telepon lu gitu kan, maksudnya nawarin. Iya makasih loh. Iya, sama dekat, rumah gue jauh, terima kasih. Oh gara-gara itu Pat, dia memanfaatkan kita Pat, berarti Pat. Iya tapi kayak apa ya, itu maksud gue ya pekerja keras sama ya ada yang ngebalance oceh-ocehan gue lah. Benar. Penting kan? Kalau lagi marah gue pasti gak mungkin marah juga ke anak-anak. Udah gas-gas aja gitu. Omelin aja gitu. Iya begitu dah. Betul. Apa sih? Berisik banget tadi. Jadi kita hari ini penontonnya 2.700. Iya. Tiket live podcast. Live podcast kita berhasil jual 2.700 tiket ya. Kalau ada suara-suara maklumin aja. Ya udah, sekarang kita masuk ke pertanyaan dari followers and listener kita. Thank you very much guys buat yang udah submit, keep them coming nih buat Wiro dan Pati. Pertanyaan pertama dari Farizal.Tony. Burger rasanya agak sulit ya di masyarakat kita. Burger punya cara yang unik kah untuk menarik pelanggan lebih banyak? Sejak tren burger mungkin udah tidak hype dulu gitu burger. Balik lagi yang tadi gue bilang, adaptasi. Misalnya lagi adaptasi dalam artian bentuk apapun ya, marketing, produk apa segala macam. Misalnya lagi zaman croissant gitu. Kita gak denial sama Pati. Gue sama Pati jajan mulu croissant. Kita beli semua merek. Paling enak mana. Terus teman kita ada yang buka nih croissant. Yaudah kita collab-in gitu. Kenapa kalau ada produk baru yang satu bagus. Kenapa kita gak gaet gitu. Terus kita bikin sama Lalita kemarin. Iya ramai bener tuh. Iya croissant burger. Karena ya croissantnya memang lagi gila. Dan terbukti gila. Pat nih kayaknya seru nih Pat. Seru sih. Gue lempar ide gitu ke Pati. Udah gas lucu gitu. Dan namanya apa? Kroger Kroger kan ya. Kalau sekarang udah ada tahu. Udah ada banyak sih sekarang. Iya, udah ada yang jualan khusus ya, khusus croissant burger tuh udah banyak. Oh udah ya. Iya maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak gitu. Terus misalnya ada apa lah, Sokupan lagi rame atau apa. Oh iya, kita kemarin collab sama Ropang Pan. Terus kemarin sama Crafty Time kan dia bikin kayak fermented. Itu sekampung bukan sih yang pop up itu? Benar tuh rame banget tuh. Itu rame-rame. Ada apa? Ada Jocelyn, anak-anak Crafty Time, Breaking Bread. Iya, kan fermentasi lagi naik banget kan. Iya. Ya di luar negeri juga banyak. Jadi kita coba pakai saus ferment, cocok nggak nih? Gitu-gitu sih. Oke. Ya, marketingnya berarti ya.
Gitu. Invest in a good marketing. Kalau enggak, kontak Wiro Konsultan. @Michael Ruben. Oh, keren banget namanya. Iya, bule tuh ya? Bule kayaknya. Rambutnya pirang kayaknya dulu. Pernah pirang. Pernah pirang. Nah, ini duo Mawut. Kalah nasi goreng Obama kan. Oke. Apa kunci jadi partner satu sama lain? Kunci yang paling penting jadi waktu jadi partneran. Tadi sudah dijawab sih ya sebenarnya. Siapa yang tadi? Oke, jadi udah kelar nih. Pengertian lah. Pengertian bisa menempatkan diri. Nerima partner aja gitu. Kalau lu partner lu nerima dan backup tadi. Betul, kalau memang partner lu jago di bidang finance, waktu dia nyetop duit finance ya udah lu stop. Jangan lu lawan gitu. Kan sesimpel itu kan. Saling bisa memahami ya. Betul. Terakhir, @topan.putra. Apa yang membedakan burger dengan burger-burger lainnya? Brand differentiation. Brand differentiation dari produk juga sebenarnya beda sih kalau dipikir-pikir ya. Kayak burger bun yang kita pakai sama brand lain kayak Lawless, Supper, Aswar Patty pun beda. Beef patty style yang kita pakai pun beda. Apa itu style? Pun juga beda. Beef patty burger style apa? Kita lebih kasar, lebih coarse. Kita cuma satu kali giling. Awal-awal malah kita gilingnya sama urat tendon. Jadi pas lu gigit ada berasa kayak. Iya. Gue notice tuh. Iya, gue suka itu. Tapi tidak berbanding lurus dengan komplain. Jadi kita adaptasi. Gitu ya. Banyak uratnya. Gitu katanya. Daging murah. Iya. Dan USDA loh kita pakainya loh. Iya. Oke. Ada lagi yang mau dibahas, Chef Fatih? Oke, wise banget. Romance sih, lebih ke romance sih. Romance. Jadi gimana di forum itu masih aktif? Enggak, udah jarang buka Kaskus. Oke. Bukanya apa dong jadi? Bukanya? FPL. Oh asik. Oh, iya. Oke, sukses terus buat Burger, Turaber, Mie Kepiting, Konsultan, Pau, dan Amin Bura-Bura. Sukses semuanya. Wiro, Pati, thank you banget untuk waktunya. Thank you banget, Ray. Thank you buat tips-tipsnya. Nah ini semoga jadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman. Ayo buka bisnis sendiri. Kalau yang mau. Gak usah biar kita aja. Iya. Oke, thank you banget buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Wiro Pati. Cobain outlet-outlet mereka ya, Burger atau Mie Kepiting Bu RT. Kalau mau minum-minum ke Bura-Bura, kalau perlu konsultan ke kontak Pau, sama kalau media Turaber. Semuanya aja Pak. Ya kan belum tinggal properti satu nyewa-nyewa. Parah sih. Emang Pati, parah. Mining kayak sebentar lagi. Mining. Oke. Kita lagi fokus ke IKN sih. Oke. 2024 benar. Lagi mau ini juga sih, buat yang mobil listrik itu kita udah mulai juga sih. Oke, boleh. Ya, dihubungi kemana Pak? Ada ntar tinggal kontak kita aja. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, YouTube, Spotify, all other podcast platform. Follow kita di Instagram Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. As always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you. Bye, thank you. Ini. Bye.